Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jumpa lagi bersama saya Randy Niko Ramanda, jurnalis Banjarmasin Post di program Tribun Series Suara Rakyat. Dalam kesempatan pagi hari ini kita akan membahas mengenai peran partai baru di kontestasi pemilu di 2024. Sudah bergabung di studio Banjarmasin Post bersama saya, Ketua Partai Gelora Kalsel, Haji Rizwandi. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Bang. Salam Bang Randy. Baik, apa kabar? Baik, alhamdulillah Bang. Siap. Nantinya Sobat di Pos, nantinya saya ingat kembali bahwa kita akan membuka semua komentar ataupun yang ingin berinteraksi dengan kita atau langsung ditanyakan ke Bang Rizwandi bisa langsung memberikan komentar di 3 platform tadi. Baik, kita ketahui bersama bahwa saat ini kita sedang melakukan persiapan pemilu 2024. Nah, tentunya bagi Partai Gelora Kalsel tentunya sudah melakukan berbagai persiapan. Ya. Nah, mungkin Bang Rizwandi bisa memperkenalkan bagaimana apa sih sebenarnya Partai Gelora Kalsel ini, atau Partai Gelora itu apa sih sebenarnya? Ya, baik. Partai Gelora ini adalah Partai Gelombang Rakyat Indonesia. Siap, gelombang. Yang diinisiasi oleh beberapa anak-anak bangsa, di antaranya Pak Anies Mata, siap, Mas Fahri Hamzah, baik, Pak Mahfud Siddiq, Kang Deddy Mizwar, baik, Rati Sanggarwati, baik. Kemudian juga ada Bang Miing dan segala macamnya. Oh, gabung juga ya? Ya. Oke, siap. Jadi ini adalah semacam renungan panjang ya. Kalau kami dialog dengan Pak Anies itu sejak 2004, beliau melihat kita berada pada sebuah siklus sejarah. Bahkan mungkin akan menjadi patahan sejarah. Nah, kemudian beliau membentuk waktu itu kalau nggak salah namanya The Future Institute untuk mengkaji ya apa yang akan terjadi 15 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, 30 tahun yang akan datang, 40 tahun yang akan datang dan seterusnya. Baik. Tentu gagasan dan ide-ide ini tentang Indonesia masa depan menghadapi perubahan geopolitik yang sangat cepat ini perlu satu lembaga dan lembaga yang paling efisien kita untuk berkontribusi adalah partai politik. Jadi sesungguhnya ini adalah dari sebuah renungan panjang, pemikiran panjang, kemudian dialog-dialog panjang, sehingga sampai pada satu kesimpulan memang kita perlu sebuah institusi partai politik untuk menyiapkan bagaimana Indonesia ke depan. Makanya di awal kami menyebut di Partai Gelora ini kita menyiapkan tentang arah baru Indonesia. Itu visinya ya. Itu visinya. Oke. Baik. Kita ketahui bahwa sosok-sosok yang tergabung di Partai Gelora, khususnya di pusat, adalah orang-orang yang dulunya pernah tergabung di Partai Keadilan Sejahtera. Nah, banyak anggapan bahwa perahu ini memang diciptakan sebagai ajang balas dendam. Menurut Abang, bagaimana terkait hal itu? Kalau menurut saya sama sekali tidak tepat ya. Kenapa saya katakan demikian? Faktanya hari ini, alhamdulillah jumlah yang terdaftar sebagai anggota di Indonesia, di seluruh Indonesia ya, lebih dari 700.000. Wow. Untuk Kalimantan Selatan yang terinput datanya sekitar 18.000, yang belum terinput sekitar ada 2-3.000. Nah, dari data itu mungkin nggak sampai 2% atau 2,5%. Mereka atau sahabat-sahabat kami yang berasal dari partai yang Anda sebutkan tadi. Baik. Sehingga ini dengan fakta ini menurut saya terbantahkan. Terbantahkan. Karena kami sebenarnya adalah ingin memperjuangkan ide itu. Mungkin ya, dalam tanda petik ya. Siap. Waktu itu ide ini memang tidak mungkin ditampung di partainya Pak Anies Mata sebelumnya. Baik. Sehingga dalam dialektikanya wajar kan kalau ide itu nggak bisa ditampung ya otomatis kita perlu saluran baru. Nah itulah kenapa kita membentuk Partai Gelora dan menawarkan ide ini kepada anak-anak bangsa yang tertarik dengan ide ini tentang arah baru Indonesia, mengantisipasi perubahan Indonesia, perubahan geopolitik, perubahan tatanan dunia yang akan terjadi dalam waktu yang mungkin kita tidak tahu, bisa cepat bisa lambat, tapi tanda-tanda sudah kita lihat. Siap. Kalau kita visi sudah tahu, kemudian ya kedepannya sudah ada arah-arah. Nah mungkin arah politiknya
untuk di pemilu 2024 Partai Gelora akan seperti apa, Pak? Tentu kita juga harus realistis ya. Siap. Sebagai partai baru, maka tentu kita punya target maksimal, tentu juga kita berpikir realistis, terus ada yang minimal yang harus kita siapkan. Siap. Eksistensi sebuah partai dalam konteks regulasi adalah dia harus lulus atau lolos parliamentary threshold. Sebelumnya dia harus lolos verifikasi dulu kan, diakui sebagai peserta pemilu kan. Siap. Nah setelah itu sah sebagai peserta pemilu, tentu baru dia bisa akan bicara tentang apa yang akan dia lakukan, maka dia harus minimal lolos PT. Tapi kita juga sadar kalau kita ingin menyiapkan Indonesia ke depan, ikut berkontribusi, ikut terlibat, tentu tidak hanya sekedar lolos PT. Mudah-mudahan bisa lebih dari itu. Gitu. Baik. Itu harapan semua partai. Siap. Termasuk kami di Partai Gelora. Oke. Saat ini kan kerja kerasnya ada di pusat meloloskan Partai Gelora sebagai salah satu kontestan pemilu. Nah, mungkin bisa dijelaskan agak detail mengenai supporting apa sih yang diberikan oleh daerah, khususnya Partai Gelora Kalsel untuk bisa meloloskan Partai Gelora ya di tingkat pusat. Jadi memang regulasi pemilu kita ini, saya pikir ya, siap. Mungkin juga semua partai begitu, memang tidak mudah. Ya, harus kita akui. Kenapa? Karena untuk diakui sebagai peserta pemilu, baik, dia harus punya kepengurusan di 35 provinsi, gitu. Harus punya kepengurusan di 75% kabupaten kota, baik, harus punya kepengurusan di 50% kecamatan seluruh Indonesia. Baik. Ditambah lagi harus memiliki 1.000 atau 1/1000 jumlah anggota di setiap kabupaten. Oke. Nah, dalam hal ini tentunya kalau partai politik ingin lolos aja dulu, maka dia harus melakukan kolaborasi yang bagus, yang baik antara daerah, mulai dari tingkat ranting, anak ranting ya, baik, kecamatan, pengurus kabupaten, pengurus provinsi maupun pengurus pusat. Karena faktanya memang supporting data itu dari bawah kan. Betul. Pengurusan itu kan dari bawah, administrasi dari bawah, betul, anggota dari bawah. Betul. Tapi input data kan di pusat. Baik. Jadi kalau komunikasinya nggak bagus, hubungannya nggak bagus, sulit. Oke. Oke. Sehingga kata kuncinya adalah bisa sukses paling tidak diawali dengan kemampuan untuk menguatkan kolaborasi mulai dari pusat, kemudian provinsi, kabupaten kota sampai ke bawah. Tapi itu terjalin ya, kalau khusus di Partai Gelora, maksudnya di level provinsi sampai ke level atas pun komunikasi intens terjalin. Alhamdulillah intens sekali. Kita punya berbagai platform, kita punya Gelora TV, kita punya ada grup-grup bidang-bidang tertentu. Siap. Kemudian kita juga turun sampai ke bawah, sampai ke bahkan anak ranting dan seterusnya itu, karena memang mengambil resources data itu harus turun ke bawah. Betul. Harus bertemu. Gitu. Betul. Nah, di samping kita tertolong karena COVID. Jadi hikmah dari COVID itu adalah kita dipaksa untuk menjadi partai digital. Oke, jadi terbiasa ya akhirnya. Mau tidak mau harus jadi partai digital. Salah satunya rekrutmen anggota. Baik. Itu memperbanyak masuknya anggota lewat platform-platform digital. Oke. Kalau kemudian daerah melakukan input sendiri itu tidak bisa, berarti memang pintunya harus di pusat semua ya? Harus di pusat. Oh gitu. Kita hanya mengirim resources data ke pusat. Baik, kalau kemudian di Kalsel, Abang kan sekarang ini sedang bekerja keras untuk memberikan supporting data yang tadi diminta. Kemungkinan ini kan tadi Abang sempat cerita di luar bahwa ada momen untuk perbaikan. Kira-kira apa saja yang bisa jadi diperbaiki? Kalau kami ya, yang sudah kami alami sekarang sampai per hari ini, siap. Kalau kepengurusan administratif, kantor segala macam, alhamdulillah udah clear 100%. Di semua kabupaten kota? Kabupaten kota sampai ke tingkat kecamatan. Oh luar biasa. Clear. Oke. Tinggal yang diperbaiki itu adalah keanggotaan. Kalau di Kalsel itu kan sekitar 2.000 lebih ya, 2.200. Baik. Dari 20.000 itu kita sortir, kita ambil 2.200. Nah, 2.200 ini kan ada misalnya contoh ya, orang misalnya mohon maaf nih, siap, meninggal. Siap. Ya. Atau misalnya kan ada orang itu dulu kan karena KTP seumur hidup ya, tulisan di situ ASN misalnya gitu. Siap. Kan nggak dihapus. Oke. Kan harus diperbaiki, paling nggak pernyataan dia sudah pensiun, misalnya contohnya begitu. Atau karena faktor teknis, upload misalnya gini, ada nggak terbaca oleh uploadnya itu ketika di DPN di pusat di kami ya, itu
gambar orang di KTP-nya, itu sehingga nggak muncul gitu. Jadi hal-hal teknis. Kalau resources datanya udah clear semua. Aman semua ya. Berarti Alhamdulillah. semua kabupaten kota sudah punya kantor, sudah punya keterwakilan maksudnya untuk Gelora. Sudah. Wow, luar biasa. Alhamdulillah. Itu yang direkrut loyalis teman-teman kita atau kayak gimana, Bang? Atau orang baru malahan? Ya ini kan partai untuk semua anak Banua, anak bangsa ya. Luar biasa. Siapa saja. Luar biasa. Siapa saja. Nah, jadi nggak mengenal siapapun. Siap, Selama siap. mereka tertarik dengan ide yang dibawa oleh Partai Gelora, ayo kita untuk Indonesia masa depan, arah baru Indonesia, Indonesia 5 besar dunia. Boleh didetailkan, Bang, idenya Partai Jadi Gelora saya itu apa katakan sih? begini. Siap. Ini agak panjang dikit ya. Nggak masalah. Kita lihat nih background masa lalu kita. Siap. Ketika kita merdeka tahun 45, Mm-mm. kita berada dalam sebuah siklus sejarah. Siap. Perubahan satu tatanan global ya. Baik. Pada waktu itu karena kita nggak masuk dalam pemain intinya, kita hanya berada pada Oke. pemain Oke. pinggiran kan. Betul, betul. Nah, apa yang terjadi 50-60 tahun kemudian, ya kita tetap berada pada posisi pinggir gitu. Oke. Kita nggak bisa masuk ke dalam elit global itu. Betul. Nah, sekarang suka atau tidak suka, fakta menunjukkan perubahan global itu akan terjadi. Baik. Ya kan, katakanlah dulu pemain tunggalnya siapa? Mohon maaf ya. Ya. Orang mengatakan Amerika. Ya. Pertanyaan sekarang, masih ke Amerika pemain tunggal di tatanan global? Tidak. Enggak, ada Cina, Ada Cina. ada Rusia, dan Betul. seterusnya. Betul. Dan kita lihat kan, udah berapa bulan nih Ukraina Rusia nggak selesai. Betul, nggak selesai. Gimana NATO, gimana Amerika, sampai sekarang nggak selesai. Bagaimana situasi di dalam negeri Amerika sendiri? Artinya apa? Ini tanda-tanda kalau kita Indonesia nggak menyiapkan pemimpin yang punya visi tentang masa depan itu, kita akan jadi kembali pemain pinggiran ketika terjadi perubahan tatanan dunia global itu. Nah, visi Gelora ke depan adalah menyiapkan kita menjadi pemain inti dalam perubahan tatanan dunia global ke depan. Itu salah satu visi utama.